Pernyataan Dewan Pengarah BPN Prabowo Sandi Amin Rais terkait pengerahan people power jika ada kecurangan dalam pemilu dengan mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui MK kini banyak menuai kontroversi. Pernyataan Amin Rais ini terlontar setelah sebelumnya pihak BPN kerap menuding bahwa DPT yang dibuat KPU tidak kredibel karena banyak mengandung ketidakvalidan data. Sementara sejumlah kalangan menyatakan bahwa ancaman people power yang dilontarkan oleh Amin Rais ini terlalu berlebihan dan kontraproduktif. Pasalnya saat ini persoalan terkait dengan sengketa pemilu sudah ada mekanismenya dan telah disepakati oleh seluruh elemen baik oleh pemerintah maupun DPR. Ya pemirsa, ada apakah sesungguhnya di balik pernyataan kontroversi ini? Benarkah kini telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu yang tak bisa diselesaikan oleh lembaga yang ada? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Komisioner KPU Pramono Ubaid bersama dengan mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan. Terima kasih. Ini kita juga masih menunggu untuk turut bergabung dalam dialog kami nanti melalui sambungan telepon Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional PAN Derajat Wibowo. Terima kasih sebelumnya Mas Pram dan juga Pak Maru telah hadir bersama kami dalam Prime Time Talk. Ini kalau kita berbicara atau mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Ketua Dewan Pengarahan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Amin Rais, ini saya katakan di sini, ini saya bacakan ya, kalau nanti terjadi kecurangan kita nggak akan ke MK atau Mahkamah Konstitusi. Gak ada gunanya, tapi kita akan menggunakan people power. People power itu sah. Saya sebelum ke Pak Maru, saya mau ke KPU. Anda sendiri dari KPU menanggapi apa yang dikatakan atau people power ini tuh seperti apa sih dari KPU? Ya, kalau kita baca pernyataan Pak Amin itu kan kalimat pembukanya kan kalau, gitu ya. Jadi itu ini KPU berusaha untuk lebih positive thinking ya. Masih mengandaikan. Jadi seandainya terjadi. Nah, karena itu bagi KPU pertama dan terutama ini harus menjadi warning bahwa KPU beserta seluruh jajarannya, termasuk lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang lain itu tidak boleh melakukan kecurangan sedikit pun. Nah, itu. Jadi ini menjadi introspeksi kami ke dalam bahwa seluruh jajaran kami tidak boleh melakukan kecurangan sedikit pun karena kecurangan yang sedikit terjadi misalnya hanya di satu daerah itu kalau kemudian dihiperbolik begitu ya, di framing secara besar-besaran itu seolah-olah seluruh KPU curang gitu. Padahal misalnya kejadiannya hanya di satu tempat yang itu tidak signifikan misalnya begitu ya. Nah, itu pertama. Lalu kemudian kalau memang betul-betul terjadi kecurangan di dalam sistem penyelenggaraan pemilu kita kan sudah ada mekanisme-mekanisme yang diatur gitu ya. Baik konstitusi kita maupun undang-undang pemilu kita itu sudah mengatur secara detail. Kalau ada pelanggaran di dalam selama proses penyelenggaraan pemilu, maka bisa melalui Bawaslu. Jadi menurut Anda bahwa pengerahan people power ini terkait sengketa pemilu pastinya apakah ini konstitusional atau tidak? Menurut saya yang disebut people power itu malah bagi saya sebenarnya the power of people. Dan itu kekuasaan rakyat itulah yang diberikan pada hari pemungutan suara ketika setiap orang yang sudah memenuhi syarat itu kemudian datang ke TPS dan memberikan suaranya. Itulah yang sebenar-benarnya kekuatan atau kekuasaan rakyat itu ada di situ. Jadi di sini KPU melihat bahwa ini adalah sebuah warning ya, bukan sebuah ancaman. Ya, kalau bagi kita secara positif harus kita pandang itu sebagai warning. Oke. Pak Maru, ini Anda melihatnya seperti apa? Anda pas ketika saya mengatakan bahwa ini dari KPU pun nampaknya masih berpositive thinking, tapi ada terkesan seperti ketidakpercayaan karena ini kalau kita membaca kembali bahwa dikatakan bahwa tidak ada gunanya ke MK. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi konotasi people power itu di dalam sejarah pergolakan bangsa-bangsa atau yang terakhir ini kan itu adalah suatu gerakan yang ekstra konstitusional, ekstra judisial. Jadi kalau dikatakan ada sengketa, tidak percaya kepada KPU, kemudian mengerahkan apa yang disebutkan people power, dia menempuh suatu atau menganjurkan suatu penyelesaian ekstra konstitusional, ekstra judisial. Menurut saya Pak Amin Rais itu adalah ketua MPR ketika mencetuskan apa yang dikatakan reformasi dan membangun
Indonesia sebagai satu negara hukum dan konstitusi yang jelas di dalam pasal 1 itu merupakan kita itu adalah negara demokrasi tapi juga negara hukum. Jadi suatu demokrasi harus dikawal oleh hukum bukan dengan people power. Oleh karena itu menurut saya perlebihannya pernyataan Pak Amin Rais ini sangat kontradiktif dengan karakter dia yang ikut membangun negara kita pada waktu reformasi terjadi dan meletakkan landasan negara konstitusi dan konstitusionalisme. Jadi saya kecewa sekali itu Pak Amin ini kan, karena itu merupakan suatu seruan juga untuk tidak percaya kepada semua lembaga-lembaga negara. Ya. Padahal menurut saya ya MK itu telah beberapa kali melakukan perannya dengan ya memenuhi harapan lah pada waktu pemilu di Indonesia sudah berapa kali ini, dan tidak pernah ada suatu, saya sendiri ikut di dalam waktu itu, tidak ada suatu keberpihakan apapun meskipun kita menaruh simpati terhadap satu pasangan, tetapi kita memperjuangkan betul independensi itu, dan itu yang diletakkan oleh Pak Amin. Kalau saya tidak keliru beberapa kali MK ulang tahun pembentukan MK itu dia hadir. Oke. Tapi Pak Maruf, Anda melihatnya pernyataan dari Pak Amin ini adalah sebuah peringatan atau ancaman sih sebenarnya? Saya kira ini satu kegalauan ya, satu kegalauan, dan ini menunjukkan kekuasaan itu seolah-olah segalanya. Menurut saya, kalau saya baca tadi di running text-nya ini kan, elektabilitas itu sudah sangat sudah sangat nyata. Ini tinggal berapa hari lagi nih? 14 hari lagi kah? Sudah akan hari H, ya elektabilitas segitu. Tetapi menurut saya apapun yang terjadi, karena pemilu itu adalah suatu mekanisme rekrutmen kan, bukan tujuan akhir. Kalau misalnya ya sekarang itu Pak Amin mau masih nanti memperbaiki negara ini, dia bisa ikut lagi pemilu berikutnya. Karena Mahathir aja 90 tahun. Jadi Mahathir efek jangan menghambat harus merangsang mereka untuk bisa ikut juga. Tidak mengeluarkan ancaman seperti ini. Karena menurut saya ancaman seperti ini adalah upaya untuk mendelegitimasi juga keabsahan pemilu nantinya. Itu sangat berbahaya dan mempunyai suatu potensi juga untuk menimbulkan apa yang disebutkan konflik horizontal. Nah, ini dia, ini yang kemudian yang takutnya muncul adalah rasa ketidakpercayaan masyarakat akhirnya kepada KPU selaku penyelenggara di sini. Ini kan yang bagaimana KPU sendiri akhirnya meluruskan kembali dengan adanya ancaman-ancaman seperti ini. Ya, sejauh ini kan kita selalu berusaha untuk bekerja dengan profesional, transparan, adil, dan berintegritas. Itu yang menjadi pegangan kita selalu. Dan penuh sikap melayani. Jadi apapun protes orang, keberatan orang, itu kita terima, kita jelaskan semaksimal yang kita bisa. Bahkan katakanlah misalnya soal DPT yang selalu dipersoalkan. Sudah kita tetapkan kan 15 Desember. Lalu kemudian berkali-kali ada pihak yang datang ke kami mempersoalkan DPT. Ya kita terima. Kita terima, kalau memang ada masukannya kita tindak lanjuti. Tapi kalau faktanya yang terbukti misalnya hanya sekitar 5% atau 10%, ini ya harus diterima dong gitu. Selama ini kan persoalannya seperti itu. Gitu loh. Ini kita juga terkait tadi Anda mengatakan soal DPT, ini menjadi memang isu yang sempat panas, yaitu isu DPT yang bermasalah menjadi alasan kecurangan dari KPU. Ini juga kita lihat bahwa BPN pun mengklaim menemukan 17,5 juta DPT tertanggal lahir yang sama. Ini juga kita lihat ada juga BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.780 DPT yang berusia di atas 90-an. Data-data ini dikatakan bahwa ada data yang tidak valid seperti itu. Ini kan harus diluruskan. Nah, bagaimana ini? Sebenarnya kan isu soal sekian juta pemilih yang punya tanggal lahir sama, itu kan pernah juga muncul di pemilu 2014 yang lalu. Itu adalah masalah lama yang memang itu faktanya di dalam pendataan kependudukan kita itu memang dilakukan dan ada landasan hukumnya begitu. Jadi orang-orang tua dulu itu kalau didata oleh pemerintah kita ditanya, "Mbah, lahirnya tanggal berapa?" misalnya. "Wah, saya lupa. Seingat saya pokoknya pas Gunung Merapi meletus." Nah, gitu. Nah, itu mereka nggak inget tanggalnya kapan, bulannya kapan, mungkin hanya tahunnya.
Nah karena itu di undang-undang kita, di administrasi kependudukan kita yang kayak gini-gini kan dipilih tanggal 31 Desember atau 1 Januari atau 15 Juli, pilihannya itu saja. Gitu. Jadi itu adalah sistem pendataan pemilih yang memang pendataan kependudukan kita yang memang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Dan itu faktanya yang memang begitu. Ketika dilakukan verifikasi lapangan, ketemu juga orangnya gitu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa KPU di sini menjamin bahwa 100% terkait dengan validitas data-data ini ya. Satu lagi, ada sekian ratus ribu penduduk atau pemilih yang usianya di atas 90 tahun. Sudah kita verifikasi juga. Memang orangnya ada. Memang orangnya ada gitu ya. Tapi memang sebagian itu penulisan datanya yang salah, misalnya 1932 misalnya, tapi tertulis 1832 misalnya. Nah, itu kan soal administratif, tapi bukan mengada-ada atau bukan kecurangan yang dilakukan oleh KPU misalnya begitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya sangat administratif, tapi sebenarnya sebagian besar data itu adalah valid. Oke, berarti ini memang menjamin bahwa sebenarnya data itu terus diklarifikasi, terus Pernah ada satu kejadian gini, Mbak. Pernah ada satu kejadian di Serang gitu ya. Mereka ingin ikut melakukan verifikasi lapangan. Mereka punya data ada 10 orang yang menurut kami mencurigakan nih gitu. Lalu datanglah ke KPU Serang. Nah, oleh teman-teman KPU Serang, ya udah kita lakukan verifikasi lapangan bersama-sama. Ketemu 10-10-nya dan ada orangnya semua. Nah, itu dia gitu. Bersama-sama untuk mencari tadi ya kebenaran ini. KPU kita tahu bahwa memang isu-isu ini banyak juga yang akhirnya dilontarkan oleh BPN terkait dengan data-data ini. Nah, apakah BPN pun diturut sertakan akhirnya ataupun hasil data ini diobrolkan bareng, dikomunikasikan bareng bahwa ini loh data sebenarnya, atau seperti apa sebenarnya cara KPU berkomunikasi terkait dengan validnya data-data ini? Pertama, di setiap proses penyusunan daftar pemilih kan kita selalu menghadirkan seluruh peserta pemilu, baik dari TKN 01, BPN 02, seluruh partai politik, gitu ya. Dan itu secara berjenjang kan dari sejak di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, selalu kita undang mereka, gitu ya. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Bahkan ketika ada beberapa pihak yang meminta kita mengadakan pertemuan tertutup, misalnya karena mereka punya temuan sekian-sekian, ya kita layani. Tapi hasilnya nanti kita juga buka bersama-sama begitu. Gitu loh. Jadi kami tidak ada yang sama sekali kita tutup-tutupi untuk kemudian seolah-olah ini kecurangan oleh KPU misalnya. Nggak ada. Semua kita terima, keberatan apapun. Kalau memang ada faktanya, ya kita tindak lanjuti, kita lakukan. Misalnya kalau ada kegandaan, ya kita coret misalnya. Kalau memang pemilihnya tidak ada, ya pasti kita coret. Misalnya soal fakta soal pemilih WNA misalnya. Faktanya kan memang ada, dan itu kan kita coret juga akhirnya gitu. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi gitu. Oke, nah ini kan kita juga masih akan mencari tahu ya sebenarnya tadi ancaman ini kalau mungkin Pak Maru bisa melihat bahwa ini terus dilakukan untuk klarifikasi data yang dilakukan oleh KPU. Anda melihat bahwa ini ada sebuah kekhawatiran yang dirasakan oleh Amin Rais atau seperti apa? Anda mengatakan tadi galau di depannya. Iya, jadi kalau kita pengalaman juga seperti yang disebutkan tadi itu sejak 2009, 2014 ya. Karena ini bukan kali pertama saja sebenarnya dilontarkan oleh artinya apa yang dikemukakan itu sudah kita alami di masa lalu dan semua mekanisme ada mekanisme untuk melihat itu mulai dari DP4 apa yang disebutkan potensi pemilih itu sampai kepada DPS sampai kepada DPT, peserta pemilu ikut serta di dalam hal itu dan bisa mengajukan protes itu sehingga kemudian dilakukan perbaikan. Karena kita mengalami itu juga didalilkan juga kadang-kadang di Mahkamah Konstitusi, maka kita juga melihat itu seluruhnya itu secara terbuka bisa diperbaiki. Kita maklumlah dengan penduduk kita di jumlah segini dan wilayah konturnya seperti ini, negara kepulauan yang sangat luas. Tentu pastilah pekerjaan KPU itu sangat dahsyat dan tidak sempurna. Tetapi mari sama-sama disempurnakan. Ada mekanismenya dalam sengketa itu. Mulai dari administrasi sampai dari sengketa ditun di Bawaslu, ditun sampai dengan MK itu semua bisa dibuka. Dan kalau bisa dibuktikan, itu bisa diperbaiki. Nah ini kan sebenarnya kata kuncinya adalah percaya atau tidak kepada KPU, percaya atau tidak kepada MK. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time Talk.